Perkenalkan, saya Yovit dengan nomor induk mahasiswa PPG 231435030. Saya mahasiswa PPG di LPTK Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya melaksanakan PPL UKIN di kelas 10 Perkebunan, SMK Negeri 1 Kamipang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu cek kehadiran dulu. Yang Ibu sebutkan namanya, boleh angkat tangan. Anja Lestari. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, minta ketua kelas dapat memimpin kita doa. Silakan maju ke depan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Febri telah memimpin kita dalam doa pada sore hari ini. Ibu mau bertanya dengan kalian, bagaimanakah kita mendapatkan sebuah energi atau makanan? Oh ya, silakan Febri. Kita bisa memanfaatkan ekosistem biotik dengan misalkan ekosistem biotik di sini ada beberapa macam, antara lain hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kita bisa mengambil hewan untuk makanan atau sumber pangan kita untuk menghasilkan sebuah energi atau makanan tadi. Sekian. Oh ya, terima kasih Febri, benar sekali. Jadi karena kita hidup dalam lingkungan atau dalam suatu ekosistem di mana ada hewan ataupun tumbuhan yang ada di sekitar kita, nah itulah yang menjadi sumber energi bagi kita untuk makanan kita, ya, hewan-hewan yang bisa kita makan, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu bertanya lagi, bagaimana jika ekosistem tertentu mengalami kerusakan atau ada komponen yang hilang atau musnah, apa yang terjadi? Silakan, cukup. Jika ekosistem mengalami kerusakan atau kehilangan komponen penting dan dampaknya dapat sangat menyulitkan. Dampak yang mungkin terjadi jika ekosistem mengalami kerusakan atau kehilangan komponen, yang pertama penurunan keanekaragaman, yang kedua gangguan pada siklus nutrisi, yang ketiga perubahan iklim, yang keempat hilangnya layanan ekosistem, dan yang terakhir ketidakseimbangan populasi. Iya, benar sekali. Jadi itu yang terjadi jika ekosistem kita atau pada ekosistem tertentu itu mengalami kerusakan atau ada komponen yang rusak atau hilang. Kalau ada jawaban yang lain, silakan. Boleh? Silakan Febri. Apabila terjadi kerusakan atau musnah, maka terjadilah ekosistem yang kurang seimbang. Dikarenakan kita mengambil contoh yang dimana tumbuhan dan hewan saling memanfaatkan dan saling menguntungkan satu sama lain. Oke, iya benar sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk dua jawaban. Ya, terima kasih Febri. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mempelajari materi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi pada hari ini kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada kita pada hari ini ada 4. Ibu minta pertolongan perwakilan dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran. Silakan untuk tujuan pembelajaran.
membacakannya lagi? Kita dapat menganalisis berbagai interaksi antar komponen ekosistem, menjaga dan memelihara ekosistem yang ada di sekitar kita demi kelangsungan hidup semua organisme di masa yang akan datang. Iya, terima kasih Febri. Mengamankan kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Silakan disimak Lingkungan dengan baik hidup videonya. merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penurunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Apa yang menjadi pertanyaan dari video tadi? Anissa? Ada? Boleh. Apa Dan? Bagaimana kriteria ekosistem hutan yang seimbang? Bagaimana Kriteria ekosistem yang seimbang. kriteria ekosistem yang seimbang? Hutan yang seimbang. Ekosistem hutan. Bagaimana kriteria ekosistem hutan yang seimbang? Cukup ya, dari beberapa pertanyaan yang kalian buat dari tayangan video tadi, kita rangkum bersama yang nantinya akan kita carikan solusi bersama dan akan diselesaikan atau dipecahkan dalam diskusi kelompok. Tapi kita sepakat yang mana? Nomor 2 ya. Kita pilih nomor 2 ya. Meskipun di video tadi terpisahkan, tapi kita kita selesaikan solusi supaya seimbang. Ini nanti baik. Untuk yang pertama, bagaimana kriteria ekosistem hutan yang seimbang? Ini solusinya nanti. Bagaimana solusinya? Ya, silakan Febri. Memiliki curah hujan yang tinggi, kelembapan udara yang tinggi, memiliki banyak pohon rimbun, memiliki vegetasi tanaman yang berlapis, tempat hidup tumbuhan epifit, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, kemampuan regenerasi tinggi, memiliki genangan air, tempat tinggal jenis hewan seperti beruang, orangutan, dan jenis burung. Oh ya, itu kriteria keseimbangan ekosistem hutan yang seimbang. Iya. Selanjutnya, Ibu bagi dalam kelompok. Pembagian kelompok ini secara heterogen. Silakan kalian amati kalian masuk kelompok mana. Kalian apakah masuk kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu bagikan LKPD-nya kelompok 1 di mana tadi? Oh, di sini ya. Baik, kalian akan menyelesaikan pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana kriteria ekosistem hutan yang seimbang itu seperti apa? Ya, ini LKPD. Dan nanti dalam diskusi juga kalian buat dalam bentuk poster, ya. Silakan dilisti kelompok, anggota kelompoknya.
di sini kami berdua mewakili kelompok 3 untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang ekosistem laut. Baik, di sini saya akan memulai langsung. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Dipersilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi tidak boleh lebih dari 2 pertanyaan. Baik, langsung saja kita yang pertama. Solusi dari masalah ekosistem laut yang tidak seimbang itu menjaga melestarikan ekosistem laut dengan baik dan manfaatnya dengan baik. Komponen ekosistem laut, ada 2 komponen di sini, komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen biotik meliputi produsen, yaitu seperti ganggang atau alga, konsumen seperti ikan, kerang, penyu, udang, buaya, pengurai atau bentos seperti bakterioplankton, cacing laut, serta belut laut. Yang kedua, komponen abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Selanjutnya dilanjutkan oleh komponen. Bisa dilihat pada poster kita. Penyebab ekosistem laut yang tidak seimbang ada 7. Yang pertama, pengambilan terumbu karang secara ilegal. Yang kedua, pembangunan di pesisir pantai. Yang ketiga, pencemaran limbah. Yang keempat, penambangan secara ilegal. Yang kelima, penangkapan ikan secara ilegal. Yang keenam, penebangan hutan mangrove. Yang terakhir, pestisida. Yang selanjutnya, manfaat ekosistem laut bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sumber makanan. Yang kedua, sebagai jalan raya perdagangan. Yang ketiga, sarana penaklukan. Yang keempat, sebagai tempat pertempuran. Yang kelima, tempat rekreasi. Dan yang keenam, sebagai alat pemisah dan pemersatu bangsa. Bisa dilihat pada gambar ini sengaja kami pisahkan karena untuk menambah keestetikan pada poster kami. Bisa dilihat pada gambar ini, di sini ada beberapa jenis atau yang dijelaskan tadi, yaitu plankton atau bentos tadi di sini. Yang presentasi dari hasil diskusi kami, manusia hebat, manusia yang cinta dengan alamnya. Baiklah, silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa satu orang mewakili kelompoknya untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi masalah ekosistem laut? Baik, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi masalah ekosistem laut? Yang pertama, dalam mengatasi permasalahan yang kita dulu apa masalahnya. Yang pertama, kita harus menganalisis sebuah masalah tersebut. Apabila masalah tersebut kita ketahui, maka kita akan mudah dalam mengantisipasinya atau menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Contohnya saja, kita mengambil masalah dalam sampah. Misalkan pembuangan sampah di laut, itu otomatis akan mempengaruhi ekosistem yang ada di lautan tersebut. Cara kita mengendalinya dengan kita membuat poster di sekitaran laut yang bertulis tidak boleh membuang sampah sembarangan, ataupun ada petugas khusus di laut yang menjaga laut tersebut supaya memberi himbauan kepada masyarakat yang berkunjung ataupun yang menetap di sana agar tidak membuang sampah sembarangan pada sekitaran laut tersebut, karena itu dampaknya sangat besar kepada ekosistem laut. Sekian jawabannya. Ya. Untuk kelompok 3 tadi, penyampaian hasil kerja kelompoknya dalam bentuk poster tadi sudah baik ya. Dari penampilan posternya sudah kreatif ya, dan menyusunnya juga kreatif posisi-posisinya ya. Namun masukan dari ibu ketika menjelaskan boleh dibantu dengan posternya. Maksud ibu boleh menunjukkan dari poster
Dan juga tadi ada gambar ekosistem laut yang seimbang tadi, meskipun dipecah gambarnya ya, dibagi dua, tidak masalah juga ya. Seperti itu ya, Febri ya. Ada silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil poster kami tadi yang telah kami buat. Di sini kami beranggotakan ada Muhammad Hamdani, ada saya Anissa, terus ada Meika Sapitri, Mariati dan Musdawati. Di sini kami mengambil permasalahan bagaimana kriteria ekosistem hutan yang seimbang. Solusi dari masalah pada ekosistem hutan yang tidak seimbang bahwa kita harus menjaga dan memelihara ekosistem hutan sebaik mungkin supaya komponen biotik dan abiotik dapat menjalankan fungsinya masing-masing dan komponennya saling berinteraksi satu dengan yang lain. Terus ini penyebab masalah ekosistem hutan yang tidak seimbang. Disebabkan faktor lingkungan seperti banjir, longsor, penembangan liar, pembuangan sampah sembarangan, alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan kebakaran hutan. Nah, di sini ada upaya mengatasi masalah ekosistem hutan yang tidak seimbang, antara lain menjaga kelestarian hutan, menanam sejuta pohon atau reboisasi pada hutan yang gundul. 3. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. 4. Menerapkan sistem tebang tanam dalam membiarkan penebangan hutan. 5. Tidak membuka lahan dengan membakar hutan. 6. Tidak melakukan penebangan hutan secara liar. 7. Melaporkan pada pihak berwajib jika mengetahui adanya illegal. Di sini ada komponen ekosistem hutan terdiri dari komponen abiotik antara lain tanah, air, suhu, kelembaban, angin, dan sinar matahari. Kedua, komponen biotik ada tumbuhan dan hewan. 6. Ada ciri-ciri ekosistem hutan yang seimbang. 1. Memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Kelembaban udara yang tinggi. 3. Memiliki banyak pohon rimbun. 4. Memiliki vegetasi tanaman yang berlapis. 5. Tempat hidup tumbuhan epifit. 6. Mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. 7. Kemampuan regenerasi tinggi. 8. Memiliki genangan air. 9. Tempat tinggal jenis hewan seperti beruang, orangutan, dan jenis burung. Ketujuh, ada manfaat ekosistem hutan. 1. Memberikan layanan ekologis. 2. Menyimpan ratusan miliaran karbon. 3. Melindungi dari banjir dan kekeringan. 4. Menstabilkan tanah. 5. Mempengaruhi pola curah hujan. 6. Menyediakan rumah bagi satwa liar dan penduduk asli di sekitar kawasan. Di sini ada gambar ekosistem hutan. Teman-teman bisa lihat gambarnya dalam poster. Itu dapat kami saya sampaikan. Demikian dan terima kasih. Buka sesi tanya jawab. Ayo silakan kelompok lain. Ya, ayo. Tangannya. Kalau ada kesalahan, jadi dari per kelompok kami beri satu pertanyaan saja karena waktunya. Baik, saya ambil lagi pertanyaannya. Bisa berikan contoh hutan yang tidak seimbang ekosistemnya dan bagaimana cara mengatasinya, bisa dijelaskan? Maaf, bisa diulang kembali pertanyaannya. Bisa berikan contoh hutan
yang tidak seimbang ekosistemnya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Bisa dijelaskan? Ada dua pertanyaan gitu ya. Bisa berikan contoh hutan yang tidak seimbang dan bagaimana cara mengatasinya? Bisa dijelaskan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Febri. Hutan yang tidak seimbang disebabkan faktor lingkungan seperti banjir, longsor, penambangan liar, pembuangan sampah sembarangan, alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan kebakaran hutan. Upaya mengatasi masalah hutan yang tidak seimbang antara lain menjaga kelestarian hutan, menanam sejuta pohon atau reboisasi pada hutan yang gundul, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan menebang hutan, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, melaporkan pada pihak berwajib jika mengetahui adanya illegal logging. Ya, jelas. Selanjutnya, kelompok 2. Diki, Nah, Diki. Ya. Bagaikan satu contoh cara untuk mencegah longsor. Caranya adalah tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Ya. Ya, sekian. Terima kasih dan saya juga berterima kasih atas pertanyaannya tadi. Kurang baik ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Alisa dan Mariati, perwakilan dari kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusi mereka. Iya. Dari penampilan posternya sudah bagus. Ada kreatifnya juga, beda dari kelompok 3 karena masing-masing kelompok itu ada ciri khasnya ya. Kemudian dari segi menjawab pertanyaan dari temannya juga sudah tepat ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dan jawabannya juga sudah tepat ya. Namun untuk apa namanya, seharusnya yang maju di depan itu lebih ini lagi ya, lebih apa ya? Lebih aktif lagi seperti itu ya. Terima kasih juga kepada anggota kelompoknya yang telah bekerja sama ya, dalam bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok. Ya, dari ini semua Ibu tanyakan apa yang dapat kalian analisis dari diskusi kita. Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk dapat menganalisis dari diskusi kelompok ini. Silakan. Satu orang perwakilan kelompok, boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, menganalisisnya dari diskusinya sampai presentasinya dan ya menganalisis diskusi kita. Silakan. Baik, Febri. Silakan berdiri di situ. Baik, saya akan memberi sedikit atau beberapa kata tentang diskusi atau pembelajaran kita hari ini. Saya lihat atau saya analisis dari pertama dan sampai saat ini, dari pertama pelajaran sampai jam dan detik ini, saya melihat hanya kita juga semua sudah cukup baik, cara penyampaiannya cukup baik. Kemungkinan kita dapat memperkembangkan diri atau kita bisa melatih diri untuk berbicara di depan, karena kita semua ini bisa, tetapi mental dan kepedean kita yang berbeda-beda. Oleh karena itu saya harap teman-teman semua memiliki setingkat kepedean dalam hal yang positif atau misalkan presentasi tadi. Dan saya lihat tadi kita telah mengetahui itu ekosistem laut, sungai dan hutan. Kita bisa mengetahui hal tersebut, bagaimana ekosistem yang seimbang dan bagaimana ekosistem yang tidak seimbang. Kita bisa mengetahui akibat
kita sudah mempelajari masalah tersebut. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Febri. Selanjutnya kita masuk di tes individu. Di sini ada uraian, ada 4 soal yang akan kalian kerjakan secara individu dan tidak boleh kerja sama. Ya. Nanti langsung dijawab di kertas ini saja. Jangan lupa ditulis nomornya. Waktunya habis. Silakan dibuka. Baik, sudah semua? Ya. Kita bersama-sama merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Ya. Ibu mau bertanya bagaimana perasaan kalian pada hari ini mengikuti pelajaran biologi? Bagaimana perasaannya? Senang? Semangat? Oke. Dengan mudah memahami materi ekosistem? Sudah sedikit. Ibu rasa dengan bekerja dalam kelompok, belajar dalam kelompok akan lebih memudahkan untuk kalian memahami materi ekosistem, khususnya ekosistem hutan, ekosistem sungai, dan ekosistem laut yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya. Kemudian sebagai penguatan dari Ibu terkait dengan materi, Ibu mau menayangkan video lagi. Kita mulai dari komponen ekosistem yang terkecil, yaitu organisme atau individu. Organisme atau individu merupakan makhluk tunggal atau satu makhluk hidup, misalnya seekor rusa. Seekor rusa yang baru hidup merupakan satu organisme atau individu yang menyatakan bisa mengabaikan apapun yang terjadi pada individu kecuali seekor rusa tersebut. Ya, demikian video tadi. Ya. Dan kita masuk di akhir pembelajaran. Ibu minta kesediaan 1 orang untuk dapat menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita atau dari materi kita pada hari ini. Silakan 1 orang dapat membacakan kesimpulannya. Silakan. Ready? Silakan, Ren. Kesimpulan ekosistem sebagai hubungan timbal balik yang kompleks antar makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun yang tak hidup. Komponen biotik dengan komponen abiotik secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Iya, terima kasih Freddy. Dan untuk materi kita pada pertemuan berikutnya yaitu tentang pencemaran lingkungan. Jadi Ibu kasih tugas di rumah, silakan kalian pelajari, kalian baca materi tentang pencemaran lingkungan yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore ini, minta untuk kelas dapat memimpin kita dalam doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini agar yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai.